Bapak dalam pengobatan apa, Pak? Buka pengobat praktek Pengobatan sih enggak. Kebanyakan orang suka diskusi aja ya, kasar bilang kagak salah rumah tangga Gitu. gitu. Ya berhasil enggaknya nggak tahu lah, Oh, kamu iya. yang ngerasakan deh itu. Betul. Gitu. Ada firasat, Saya Pak? dari umur 17 sampai sekarang udah kepala 7. Ya Allah. Selalu hidup saya dari umur 16 saya udah nuntut ilmu tuh. Dari Mbak Gelung juga kakek saya nyuruh. Ilmu ada di diri kamu, tapi terbukanya dengan cari di luar katanya. Tuh. Sama, Pak. Dia bilang. Saya- Kalau Nabi bilang, man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum kau kenal Tuhanmu, kau harus kenal dirimu. Makanya kalau Cici Jenar bilang, aku datang, Tuhan datang, aku gak datang, Tuhan gak datang. Benar. Dia tidak menyatakan Allah, dia hanya menyatakan Tuhan. Iya kan? Kalau itu Allah atau Tuhan kan sama. Laisa kami srihi sayun, kata Allah. Allah tidak bisa disamakan oleh sifat yang baru, kan Betul. begitu. Jadi ya tuh Allah ya tetap Allah gitu. Tuhan banyak, kan begitu. Makanya Siti Jenar, aku datang Tuhan datang, aku gak datang Tuhan gak datang. Benar. Dia udah ketemu. Di mana kita Tuhan? Nah coba di hati kamu ada yang bicara, siapa dia? Ya kan begitu. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, ya belum masuk hakikat deh, kan begitu. Oh, ada firasat, Pak, kedatangan 3 ini, Pak. Ketemu juga Ada malam-malam 3 tamu tak diundang ini, Pak, ya. Nggak tahu tadi. Saya dari Mbak Gelung punya kenang-kenangan. Ya. Oh iya, kakek saya. Iya. Apa tuh? Apa? Tongkat. Bukan batu. Naga bukan? Bukan apa? Cupu Manik Astagina. Cukup banyak, Pak. Oh, cubungan nih. Ijazahnya jauh Mm-mm. di Purwokerto, di atas tuh, Iya. di Jambel Karang. Jamu Karang. Bukan nih ke sono. Saya bareng ke sono tuh sama ini, Tuan Beliau juga masa hidupnya kan sering ke sini. Jarah Megawati, bareng ke sono ke atasnya. ke atas ya. Saya dia Jamu Karang. Jadi memang di atas karang ada pohon jamu hidup. Mm-mm. Yang Jamu Karang itu di Purwokerto sampai ke sono. Ketemunya mah di Banten sini. Iya, di Tarogong. Nah, Tegal Papak. Kalau nggak di ini Jonggol. Dia kadang orangnya tempat juga. susah. Oh iya memang rambut panjang. Itu teman saya minta angka. Orangnya kan maco. Ya abri itu. Ancepin tangannya sampai segini. Masuk ke dalam, jangan minta yang begitu maksudnya, mintanya yang lain. Padahal emang kagak mau yang jadi teman saya ngotot. Ya memang abri dia mah, orangnya kan abri, Pak. Jadi kan mungkin ada rasa gimana gitu. Tangan saya udah dingin nih. Saya dulu beliau tuh umur 16 tahun. Sama. Ya. Keluar. Sampai bangga saya bilang ke Medan, ke Sewampu, Kampung Keling udah Medan terus. Dan minta izin dulu dengan beliau. Iya. Saya mau merantau ya alhamdulillah. Nah dari Medan kalau nggak salah tahun 88 89 mau ke Aceh, GPK meletus. Gitu dijaga nggak boleh ada yang sana, balik lagi saya gitu. Luas udah kemana-mana. Iya ada Apruk-aprukan, kelana, berkelana. Jadi akhirnya punya anak. Ternyata di Pamulang. Makam tertuanya pindah ke sini. Ya Allah. Jadi aslinya Mbah Sabar ya, Muhammad Sabar. Pangeran Muhammad Sabar. Pangeran Muhammad Sabar. Soalnya kalau menurut sejarah perilmuan ya, ilmu Islam itu terbagi 4. Pertama syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat, keempat marifat. Iya betul. Syariat termasuk ngaji, sembahyang, ya kan? Iya. Yang Allah katakan ibadah untukmu, puasa untukku, apa ya? Ibadah untukmu, sholat untukku, puasa untukku, kan? Zakat itu. Nah itu, nah masuk ke tarekat, baru orang mengerti apa makna dari ilmu, Dari tarekat. antara doa dan ilmu. Ilmu. Nah, kalau orang belum sampai tarekat, dianggap doa itu udah calon surga aja, kan begitu.
Iya. Iya kan? Iya, iya. Kita berdoa aja sama Tuhan. Iya. Dia bilang itu. Kan dia bilang itu. Ya nggak mungkin lah begitu. Nah, timbul torekat. Torekat itu kalau kita bilang tirakat kan ya kan. Nah di torekat itu kurangin makan, kurangin tidur, kata Nabi kan begitu. Betul. Udah selesai. Nah ketemu hakikat. Nah itulah ayat yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Pernah Pak saya ketemu seorang kiai datang kemarin. Orangnya mungkin rada fanatik ya, saya nggak Iya, tahu. Betul. Karena kalau begini saya bilang, udah saya nggak izinkan orang yang jarak ke sini minta kepada beliau. Iya. Kalau minta doanya wajar aja. Iya. Kayak bapak datang ke makam orang tua, baru udah nggak ada, Pak doain ya biar anaknya begini-begini. Barokah. Doa. Allah mengatakan wallahu kullu syai'in sababan. Allah tiap memberi sesuatu dengan sebab. Nggak langsung. Ya kan? Mungkin beliau sudah dekat sama Allah, ya beliau pun berdoa, ya Allah kabulkan orang yang jadi. Sababnya kan begitu. Iya. Oh gitu. Betul. Nah itulah gunanya keramat saya bilang. Bukan orangnya keramat, tapi ilmunya dia yang berkeramat. Gitu ya. Karena keterima sama yang maha kuasa. Iya. Bisa bilang begitu. Kita kalau kesini kan mendoakan semoga diterima iman Islamnya. Kalau jarak itu begitu. Kan Bapak, ujung-ujungnya iya. barokah. 1, 2, 3 Iya. begitu itu. Tapi saya tanya kiai, kita kan suruh percaya barang yang goib. Oh iya, di alif lam mim ayat pertama juga udah mengatakan kita harus percaya barang goib. Goib apa aja Pak yang Bapak ketahui, yang kita harus percaya? Betul. Wah, malaikat selain itu tidak ada lagi selain itu. Segala Allah bersifat goib, malaikat selain itu nggak ada lagi. Di diri Bapak aja ada goib. Wah, goib Bapak diri saya. Dia bilang, karena di hati Bapak yang bicara nggak? Ada. Bapak tahu siapa itu yang bicara? Saya bilang, Bapak bisa berdiskusi dengan hati Bapak. Kadang-kadang apa gitu? Jadi hati bilang jangan ini, ya kan begitu. Betul. Bapak bisa berdiskusi, berarti ada jenisnya, ya kan? Bapak udah ketemu. Jadi ada loh ayat Nabi yang saya bilang itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum Bapak kenal diri Bapak, Bapak jangan harap bisa kenal Tuhan Bapak. Kan dulu ini, nah diri Bapak aja Bapak belum kenal, siapa yang di dalam? Apalagi Tuhan. Kita kan makhluk yang sempurna, iya. Nah karena ada itulah kita sempurnanya. Cari itu kesempurnaan kita. Saya bilang gitu. Nah sekarang Bapak kan contoh kayak sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu apa? Tiap Ya, agama. tiap agama. Allah menciptakan surga untuk orang-orang apa? Oh yang beriman. Berkaitan nggak dengan sholat? Ada nggak kalimat sholat? Nggak ada. Inna sholatan ha'anil Iya kan? wa inna- Nah sholat itu untuk menuju jadi orang beriman bisa. Betul. Tapi nggak bisa juga, bisa. Nggak bisanya apa? Kebanyakan orang dengan dalih agama dia menjadi bukan orang beriman, orang berduit. Iya kan begitu? Banyak kan? Saya lihatin di TV, wah namanya udah hebat, bermasalah loh. Yang ditipu lah, yang begini, bayar begini. Dasarnya agama. Iya. Dibuat cari duit. Saya bilang kenapa? Itu kan syiar Islam. Syiar Islam. Bukan zamannya sekarang syiar Islam. Syiar iman. Saya percaya karena orang Islam banyak tapi belum tentu beriman. Nah, buat ini dalam Pak ini. orang Nasrani, orang Buddha udah ngerti Islam sekarang. Iya kan begitu? Iya. Nah zaman dulu, zaman lagi orang belum ngerti Islam itu apa, makanya disuruh siarkan. Bapak tahu kan Pak Kiai, pertama Nabi mempunyai istri adalah siapa? Khadijatul Kubra. Ah benar. Dia janda terkaya kan di Mesir, bosnya Nabi. Syaratnya apa? Nabi bilang aku mau bersedia jadi suami kamu, asal ada satu syarat, kamu punya. Masuk Islam. Bukan. Kamu ikhlaskan kekayaan kamu habis untuk siar Islam. Siar Islam. Begitu kan, jadi bersedia habis kekayaan hadir kubur untuk siar Islam. Masa umatnya sekarang menumpukin kekayaan? Kan beda. Set dah katanya. Kalau kita bilang set dah.
Kasih ya Allah. Makanya dia bilang begitu. Waktu kiai alhamdulillah setiap mau khotbah kemana-mana datang kemari minta iringan gimana Pak ayat apa yang bagus nundukin ya alhamdulillah jadi baik. Tadinya orang fanatik mau biasa lah gitu. Kan sekarang mah banyak Pak bid'ah mulu. Kalau saya udah bilang bid'ah sama amat Pak. Gua mah caranya begini mau diapain? Iya. Saya mah susah sih Pak, jadi memang dari sononya gitu. Itu dia, jangan kita diiming-imingin sama surga. Jangan. Kita janganlah kita wah gitu nanti kita masuk surga. Jangan, itu urusan yang maha kuasa. Surga udah pernah sih belum menolak surga. Ya kan begitu. Kita jangan iming, kita suruh orang yang benar aja. Betul gitu Dia kan. bilang gitu. Allah udah bilang, aku dari manusia bukan dari harta bendanya, pangkat derajatnya. Ya kan begitu. Takwa. Tapi hatinya kan begitu. Biar dia orang katanya wah Kiai Udawan kalau hatinya tetap aja kan banyak kayak kebongkar juga. Ini udah marifat ini Pak. Dalam ini. Kalau yang dengerin ini saya ini. Benar Pak, benar emang Pak. Maaf Pak ya. Sisi pemahaman ya Allah. Dulu orang kan bilang ada hukum menyatakan setiap orang Islam menyatakan assalamualaikum harus dijawab waalaikumsalam. Kalau nggak dijawab berdosa. Saya pecahin dulu. Saya juga baru tanya orang. Pak Kiai dulu saya tanya, Bapak waktu sholat assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum. Bapak salam ke siapa? Ke malaikat. Bapak dengar nggak ada yang ngejawab? Saya bilang, wah nggak mungkin jawab. Nggak mungkin bisa Pak. Kita harus dengan nyata. Betul. Dengar nggak? Apanya malaikatnya nggak dengar suara bapak, apa bapaknya nggak dengar suara malaikat? Berarti benar-benar. Iya. Dalam. Maaf Pak, saya bilang sebelum saya begitu assalamualaikum ke kanan waalaikumsalam. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Assalamualaikum. Begitu Allah Akbar, nur keluar. Iya kan? Nah ini bukti. Allah nggak ingkar janji, iya kan? Oh, iya. Orang yang patuh dalam akan dibuktikan. Tergantung sama perbuatan. Iya. Nah itulah Pak, kebanyakan tuh tantangan ngurus makam ini nggak banyak ya, saya ketawain aja. Oh saya mah jarang-jarang banyak yang. Saya pernah jarang diusir. Seumur bujek-bujek saya jarang diusir pernah sekali. Lagi tahlilan la ilaha illallah Di Makassar sama amuk. Karena terusin aja sampai telat. takut kita narik pusakanya. Kita kan nggak pernah surat tarik. Ya Allah. Sampai begitu Pak. Satu kali seumur saya suka muter-muter kemana-mana gitu. Nih saya memang dulu, tapi Kong Pi nggak pernah cerita dia dapat apa-apa. Tapi Kong Tamrin yang pertama yang meninggal di tahun 70-an ya, 60 berapa Muhammad Damrin. Itu dia Itu ada cerita. jalan Muhammad Damrin itu dia. Begitu dia katanya jarah. Kan pagi jadi kasih kayak pohon gitu, pohon punya kayak pohon kulit kencur gitu, fan kecil gitu. Kan masih gelap dulu, iya kan? Masih hutan. Begitu dia pohon dia gini, itu kayaknya terang kayak patromak. Salahnya Kong Tamrin itu, oh itu jadi terang kayak patromak gitu kan. Oh, salahnya dia mampir ke warung, kan nggak boleh mampir. Dia taruh mampir dia taruh, plus hilang aja. Sampai sekarang tuh saya penasaran tapi belum dapat petunjuk. Nggak tahu deh kalau anak saya nih ya nantinya. Tanyain, gampang ya tinggal nanya doang ya. Itulah. Cuman kalau dia nanti batu nyatu ke dia umur 40 baru dapat kewajiban satu ini ada sama kayak Nabi ya. 40 tahun saya kurang setahun. Kalau belum 40 tahun belum masih ngoyang. Belum natap. Udah 40 ke atas baru acem. Saya Pak sudah sampai pernah datang ke Sukabumi tahun 76 kalau nggak salah.
namanya kota mana sebelum Sukabumi. Oh iya, lewatin Kapartisaat, betul. lewatin ada itu. Saya masuk datang ke situ banyak orang jarah. Itu Pak ya, lubangnya kecil gitu, hanya muat orang moles saja di bawah pohon. Itu saya masuk hari Minggu jam 12 siang. Itu dia bawa obor, saya bilang buat apaan obor? Iya kan? Iya. Saya nggak tahu, bahwa saya pikir gua biasa terang juga Iya, kan. betul. Saya mau nyepi gitu. Bawa ke sana. Persyaratannya telur ayam kampung, bang 7 rupa segala. Saya turutin. Saya mah udah itu Pak, begitu depan pintu gua dia nyalain. Bener gelap setengah mati itu. Waduh ampun. Maaf ya, berhadapan gini nggak kelihatan. Saking gelapnya. Masuk, ditaruh di suatu sudut, dikasih tempat pipis, nah, terus kasih air untuk ininya gitu. Nah, cuman dia pesan, Bapak mau berapa malam? 3 hari 3 malam saya di sini. Tapi dengan syarat Pak, Bapak kuat enggak kuat, tetap di sini. Oh, iya. Dia bilang, jangan pindah, saya nggak mau nyari. Soalnya ini gua tembusnya kemana, saya sebagai udah bertahun puluhan tahun di sini nggak tahu kemana, saya nggak bakal nyari Pak. Dia bilang, janji mau? Ya saya mau. Gitu. Ya siap. Udah ditinggal. Gitu. Jadi saya keluar dari masuk Minggu jam 12 siang, keluarnya Kamis pagi, subuh udah dijemput sama dia. Itu pertama nggak ada apa-apa, saya diem. Kedua nggak salah, malam terakhir ya, kalau lama nggak berapa lama, nggak lama juru kuncen datang sih, berarti malam terakhir malam Kemisnya. Saya udah nggak bisa bedain mana siang mana ada di dalam sih. Gelap ya. Maaf Pak, begitu dan nggak lama macan itu kayak kebo, buras mau makanin telur. Datang dari mana? Saya baru diem habis hilang. Itu kayak kebo macan, juga elah. Loreng apa putih Pak? Loreng apa putih? Loreng. Loreng. Makan. Nggak lama buntutnya tak ke saya diem. Dibelai-belai. Ini. Nggak lama mukanya saking kagetnya kita refleks dong. Begitu dia ngomong begitu, saya langsung mau ngindar aja kan. Begitu inget, wah udah jadi diem. Terus dijiratin, saya diem aja itu. Terus hilang aja. Orang tua Pak kurus, makanya mencorok pakai apa? Cancut, cawat apa ya? Yang dia itu loh, bukan celana dalam bukan, tapi kayak cawat gitu. Blok, makanya mencorok kayak macan. Kenawan, saya bilang nggak ada apa-apa. Maksudnya ada tujuan apa? Tujuan gitu. apa? Saya hanya 3 yang saya minta. Nah, berkah, selamat, rahayu, cukup, itu aja. Saya minta diiringi. Dia manggut-manggut kalau memang kalau ada apa-apa sebut nama ini, saya bilang gitu. Udah nggak plus hilang. Udah saya dulu. Nggak lama obor sih saya lihat. Wah berarti malam terakhir udahan gitu. Udah ada di luaran seminggu lebih deh kalau nggak salah, seminggu ngobatin orang. Rumahnya kasihnya sering didatengin. Itu katanya macam putih, ada surat dulu. Saya datang, saya bantu. Saya nginepin, saya adangin. Bener kayak ada suara macan. Dia saya sebut nang kemana aja pesan kali itu Pak. Itu suaranya lebih kenceng, itu gue datang. Sekelebatan surat bener macan yang saya pernah lihat gitu. Meliwat di samping saya, buat ngejar apa gitu. Wah, saya bilang ngeri deh. Mas sejak saat itu saya akan gak mau sebut-sebut itu nama deh. Ngeri bener dah saya bilang. Nah, sejak saat itu saya gak mau sebut-sebut. Si dulu punya sejarah itu. Kinder juga dulu. Iya.
Saya pernah ke sana. Si Pasar Gede. Cisaat naik. Ah, Sebelum pasar Cisaat Iya. enggak sesudah liwat dikit ada sebelah kanan tuh masuk itu. Itu. Si Gereleng itu topnya dari situ. Saya berguru diajak pancing. Ya itu tuh saya tuh di bawah pohon tuh gua banget tuh. Ampun, sampai saya pengalaman begitu. Udah kakek nih Mbak Gelung udah nggak tepu gue mulai siap lah katanya. Udah nggak bener aja nih. Ini ya saking mau tahu nih. Betul. Itulah. Tapi alhamdulillah saya lihat benar ucapan Allah mengatakan bila ilmuku kau bawa dunia ku berikan duniamu sepuas-puasmu tapi akhirat tidak akan kau dapatkan dariku. Tapi kalau ilmuku kau bawa untuk akhirat dunia terbawa dengan sendirinya. Benar.